pertama yaitu licik. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Sikap licik sangat berbahaya sehingga jangan sampai sifat tersebut ada pada diri kita dan kita juga harus waspada terhadap orang yang bersifat licik. Ciri-ciri sifat licik yaitu yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia. Orang seperti ini hatinya sedih dan gelisah ketika melihat orang lain bahagia. Ketika ia melihat saudara atau temannya meraih sukses, maka ia iri lalu berkomentar yang negatif. Bahkan ia berharap kebahagiaan yang diperoleh saudaranya itu bisa pindah kepada dirinya. Jika tidak bisa, ia berharap nikmat tersebut lenyap. Semuanya ini adalah sikap hasad. Tetapi licik lebih bahaya karena orang yang licik sangat aktif untuk menghalang-halangi orang akan gagal. Yang kedua, bahagia melihat orang lain menderita. Ciri yang kedua adalah orang licik bahagia dan senang jika ada teman atau saudaranya mengalami musibah dan penderitaan. Rasa bahagia dan senangnya tersebut diekspresikan dalam raut muka dan ucapan, maupun disembunyikan di hati dan perasaannya. Yang ketiga itu berpikir untuk mencelakakan orang lain. Ciri yang ketiga, licik mempunyai rencana-rencana negatif di mana ingin menghalang-halangi agar orang lain gagal, serta lebih jauh dari itu menghalangi segala cara untuk membuat lain menderita. Bahkan ia tidak sportif dan kadang-kadang menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan buruknya. Selanjutnya itu ingin serba jalan pintas. Orang licik kerap kali ketika menginginkan sesuatu, ia tidak mau melalui sebuah proses, inginnya cepat-cepat berhasil. Ciri selanjutnya itu pandai menipu. Untuk meneruskan sifatnya yang licin, orang licik akan suka menipu dan berbohong serta bersifat lidah. Yang kedua yaitu zalim. Menurut bahasa, kata aniaya sama dengan kata zalim yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil. Seseorang yang beriman kepada Allah dan memegang teguh prinsip keadilan, kesamaan derajat, tidak akan berbuat aniaya. Sebab ia sadar bahwa kezaliman itu merupakan kegelapan yang akan menutup rapat hati orang yang melakukannya. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, jauhilah dan takutlah kamu berbuat zalim, sebab sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya itu contoh perilaku aniaya. Pertama, aniaya atau zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap sendiri misalnya sering melakukan perbuatan dosa seperti berzina, minum minuman keras, malas belajar, meninggalkan sholat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu terhadap orang lain. Zalim terhadap orang lain misalnya merusak lingkungan, mengganggu ketenangan orang lain, mengambil harta secara batil, merampok, mencuri, menipu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala misalnya seperti kufur, syirik, menyekutukan Allah, ingkar, dan sebagainya. Akibat negatif perbuatan zalim ini akan mendatangkan akibat buruk bagi kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat. Karena itu zalim adalah perbuatan yang harus dihindari. Akibat negatifnya seperti merusak persatuan dan persaudaraan, merusak tatanan hidup di masyarakat, menghilangkan akal atau sifat yang baik, merugikan orang lain, menghilangkan pahala amal perbuatan. Melihat akibat negatif yang begitu besar dari pelaku zalim ini, maka pelaku tersebut harus dihindari dengan sekuat-kuatnya. Islam mengajarkan agar pengikutnya melakukan perilaku terpuji. Kuncinya adalah keteguhan kita untuk berpegang kepada ajaran Islam. Sebab dengan menghindari zalim, maka akan memberikan hikmah yang besar, seperti terwujudnya persatuan dan persaudaraan, terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat, akan menetapkan akhlak atau sifat yang baik, terciptanya kasih sayang antar sesama, akan mendapatkan pahala amal perbuatan. Orang yang menghindari zalim akan masuk ke dalam surga. Selanjutnya diskriminasi, berarti perbedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti melakukan sikap diskriminatif. Kita sering mendengar sikap diskriminatif yang diterapkan dalam berbagai negara yang umumnya mengarah pada politik rasis, yaitu perlakuan tidak manusiawi terhadap warga berkulit hitam. Perlakuan semacam ini tentu telah banyak memakan korban, bahkan mengarah pada perlakuan yang tidak manusiawi secara fisik. Diskriminasi termasuk perilaku atau akhlak tercela, sebab sikap ini tidak sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan prinsip persamaan, persaudaraan, dan tolong-menolong. Contoh perilaku diskriminasi dapat dilihat dari praktik kehidupan masyarakat. Misalnya, masih ada yang menganggap bahwa kemiskinan sebagai sebuah kehinaan, keburukan rupa sebagai sebuah malapetaka. Selain itu, masih ada orang yang melihat bahwa kedudukan atau pangkat yang baik adalah strata yang paling mulia di masyarakat. Karena itu tidak jarang ada orang yang gila dengan jabatan.
Masih ada yang memandang bahwa kelompok hanyalah yang paling hebat, sementara kelompok lain itu rendah. Contoh diskriminatif lain mungkin bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat diskriminatif dapat merugikan orang lain. Islam mengajarkan bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Islam tidak membedakan manusia atas dasar suku, bangsa, asal, keturunan, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Karena itu manusia tidak boleh membeda-bedakan orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Sikap diskriminatif sangat dilarang oleh Allah sebab perbedaan sosial, suku, golongan, dan sebagainya merupakan karunia Allah. Dan kita tidak boleh memperlakukan perbedaan dengan sikap diskriminatif, karena akan berakibat negatif kepada manusia baik secara pribadi, keluarga, dan masyarakat. Contoh sifat keburukan dari sikap diskriminasi ini yaitu munculnya ketidakadilan di masyarakat, mudah berlaku sombong, merasa lebih baik dari yang lain. Diskriminatif akan membawa perilakunya masuk dalam neraka. Ditinjau dari segi apapun, diskriminatif ini tentu tidak bisa dibenarkan, terlebih lagi ditinjau dari kacamata Islam. Islam merupakan agama yang universal dan menjadi rahmat bagi seluruh manusia, tanpa membedakan jenis kulit, suku, marga, golongan, dan lain sebagainya. Bukan Islam menegaskan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama. Yang menentukan kemuliaan seorang bukan jenis kelamin, suku, bangsa, dan status sosial, tapi adalah takwanya yang tercermin dalam perilaku kesehariannya.